Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya lah kita bisa hadir dan berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga di akhir kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, pada ceramah kali ini saya selaku penceramah Wahyu Raffi Hamdani dari kelas 10-4 akan membawakan tema yang berjudul Mari kita lestarikan ekosistem laut sebagai bentuk akhlakul karimah kita seorang muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 70% wilayahnya merupakan laut yang berisi keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Laut Indonesia telah menjadi peran penting bagi Indonesia karena merupakan identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri yang menjadikan kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Laut Indonesia memiliki peran penting sebagai rumah bagi jutaan biota laut yang ada, menjadi sistem pengatur iklim, menjadi sektor pencarian bagi masyarakat, dan menjadi tempat pariwisata dengan panorama perairannya yang indah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Summastawa ilas sama. Kemudian menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Mengubahnya menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdasarkan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21 ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk umat manusia, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, apabila kita ingin terus bisa memanfaatkannya, haruslah dilestarikan. Kenapa? Agar manfaat ini bisa terus dirasakan oleh anak cucu kita nantinya. Namun, ternyata sikap manusia yang tidak pernah merasa puas terhadap hal yang didapatkannya menjadikan laut kita
telah tercemar. Pencemaran telah terjadi di mana-mana. Contohnya di Teluk Bayat, Sulawesi, sedimentasi di Teluk Jakarta, rusaknya kawasan pantai akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita di dalam Quran surah Ar-Rum, tepatnya di ayat ke-41. Zoharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di laut dan di darat. Karena siapa? Bima kasabat aidin nas, yang disebabkan oleh tangan manusia. Liuziqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatannya. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya Allah memiliki tujuan baik kepada kita, yaitu memperingatkan kita lewat beberapa pencemaran yang tadi. Apabila pencemaran ini terus dibiarkan, bagaimana dengan nasib anak cucu kita nantinya? Apakah Laut Indonesia yang merupakan rumah bagi terumbu karang terbesar di dunia hanya akan menjadi kisah untuk mereka? Tentu saja hal ini tidak boleh terjadi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjadi harapan Indonesia? Lantas, apa hubungannya semua ini dengan agama? Apa hubungannya alam? Apa hubungannya ekosistem laut dengan agama? Semua agama mengajarkan kepada penganutnya, mengajarkan kepada umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Begitupun dengan agama Islam. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya hablum minallah, yaitu hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minannas, yaitu hubungan kita antar sesama manusia. Namun ada juga yang namanya hablum minal alam. Apa itu hablum minal alam? Itu adalah hubungan antara kita dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungan. Hablum minal alam itu merupakan akhlakul karimah kita, akhlak terpuji kita kepada lingkungan, yaitu dengan menjalin mutualisme yang baik. Apa sih maksudnya mutualisme yang baik itu? Maksudnya adalah apabila kita mengambil manfaat dari mereka, maka haruslah kita memberikan manfaat kepada mereka, yaitu memberikan manfaat kepada lingkungan. Bagaimana caranya? Yaitu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, melestarikannya. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk ikut melestarikan ekosistem laut. Upaya ini ternyata sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, mengurangi menggunakan bahan yang kantong plastik. Jadi, marilah kita memulai dari sekarang untuk menggunakan kantong kain sebagai pengganti kantong plastik pada saat ingin berbelanja, dan mengurangi menggunakan barang yang sekali pakai. Seringlah menggunakan barang yang bisa untuk dipakai kembali. Yang kedua adalah hemat energi dan hemat air. Energi di sini yang dimaksudkan adalah energi listrik, teman-teman. Kenapa? Karena listrik yang dialirkan ke rumah kita berasal dari PLN, yang dimana PLN sendiri mendapatkan listrik itu dari batu bara. Batu bara adalah sumber energi yang tak terbarukan, jadi tidak akan bisa digunakan selamanya. Jadi kita sebagai seorang muslim dengan akhlakul karimah haruslah bisa bijak dalam menyikapi hal ini, yaitu dengan hemat menggunakan air, menutup bak mandi apabila sudah penuh, kemudian mematikan lampu apabila sudah tidak digunakan. Kemudian yang ketiga adalah tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ketika di laut, khususnya ketika kita sedang berliburan ke pantai bersama keluarga. Salah satu bentuk kegiatan kreatif yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajak masyarakat di sekitar sana untuk bersama-sama memungut sampah yang ada di laut itu, terutama di bagian pasirnya.
Kemudian yang keempat adalah mendaur ulang kembali bahan yang berbahan plastik tadi, yaitu dengan mengubahnya dari botol plastik menjadi barang yang tepat guna. Merubahnya menjadi barang yang tepat guna ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Selain mengurangi jumlah sampah, bahkan mereka bisa mempunyai nilai hias, bisa mempunyai nilai jual, yang dimana itu juga akan berdampak terhadap perekonomian kita, akan bagus untuk perekonomian kita. Kemudian yang kelima adalah mengurangi menggunakan transportasi pribadi dan mulai menggunakan transportasi umum. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan polusi udara yang nantinya akan berdampak terhadap terjadinya hujan asam. Kenapa hujan asam ini harus dihindari? Wahai hadirin hadirat rahimahumullah. Karena hujan asam inilah nantinya yang akan merusak ekosistem laut kita. Jadi mulai dari sekarang, marilah kita lebih sering menggunakan transportasi umum. Kemudian yang keenam, melakukan reboisasi terhadap tanaman bakau, tanaman mangrove. Reboisasinya yaitu dilakukan penanaman kembali di kawasan pantai, menanam kembali mangrove itu. Itulah beberapa upaya kecil yang bisa kita lakukan, yang sebagai penunjuk keaktifan kita, penunjuk kepedulian kita terhadap lingkungan itu. Hadirin hadirat rahimahumullah, upaya kita dalam mencegah terjadinya pencemaran ini, dalam mencegah terjadinya kerusakan ini, dengan tujuan demi memberikan manfaat kepada orang lain, ternyata sangat dianjurkan di dalam Islam. Mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi haruslah upaya ini akan menjadi penyemangat untuk kita, karena kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain ini akan menjadi nilai ibadah di dalam Islam, akan menjadi nilai ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimahumullah, banyak saudara kita di luar sana yang memanfaatkan kekayaan laut ini hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Oleh karena itu, saya berharap setelah kita mendengarkan materi ini, mendengarkan ceramah ini, bisa menambah kesadaran kita terhadap akan pentingnya menjaga lingkungan, akan pentingnya hablum minal alam itu sendiri. Hadirin hadirat rahimahumullah, sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Lindungilah dan jagalah laut Indonesia dari mereka yang ingin merusaknya, agar anak cucu kita nantinya masih bisa merasakan keindahannya. Berikanlah keberkahan kepada laut Indonesia agar kami bisa memanfaatkannya. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam melakukan upaya pelestarian ini ya Allah. Dan berikanlah keistiqomahan kepada hati kami untuk terus bisa konsisten dalam melakukan upaya ini ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimahumullah, seperti gading tak ada yang tak retak, begitupun saya yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya memohon maaf dan kepada Allah lah saya memohon ampun. Saya berharap kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ceramah ini. Unzur maqala wala tanzur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.